Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel dimanapun kita berada, baik saudara di rumah maupun jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita mau bersyukur kepada Allah kita, karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Bulan yang baru Tuhan berikan saudara, mari kita persiapkan hati, persiapkan hidup kita untuk kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum ibadah dimulai, saya mengajak saudara untuk bersaat teduh sejenak. Pagi ini kami datang kepadamu Bapa, membawa hati kami, membawa hidup kami. Kau yang mau terima kehidupan kami Tuhan, Kau yang mau sucikan kuduskan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Karena kami sungguh rindu membawa pujian dan penyembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah segala ucapan syukur kami melalui puji-pujian kami pada pagi hari ini boleh layak dan diterima oleh-Mu Tuhan. Inilah rasa syukur kami kepadamu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku
Tuhan, kami tahu kami ada bukan karena kekuatan kami Tuhan. Kami sadar bila sampai pada hari ini Tuhan, kami bisa berdiri memuji nama-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu yang besar terhadap kami. Itu semua karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan mau menyatakan bahwa hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Hidup kami sungguh berharga di mata-Mu Tuhan. Biarlah kami membawa kehidupan kami Tuhan untuk terus mengikuti apa yang mau Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan terus pakai kehidupan kami untuk melayani-Mu Tuhan. Apapun, dimanapun, kapanpun Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami bawa kehidupan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kuduskan, sucikan setiap kami Tuhan. Agar setiap pujian kami, setiap hati kami layak memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mau menerima berkat besar pada pagi hari ini Tuhan. Melalui firman Tuhan dan perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Kita mau puji Allah kita karena kita tahu kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap hari.
untuk saudara. Kita tahu Dia jalan kebenaran yang menyelamatkan kita. Dialah yang hidup, yang selalu memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Karena begitu besar kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap mau memandang Dia, dunia tak bisa menjauhkan kita dari kasih Allah. Mari saudara, kita persiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menyatakan melalui pujian ini kepada Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Katakan, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
Tuhan. Kami tahu Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Untuk itu hati kami, mata kami tetap memandang dan menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Dunia tak bisa melepaskan kami dari kasih Allah yang begitu besar Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajar kami selalu melalui firman-Mu Tuhan. Untuk kami berani membayar harga apapun demi kami mengikut Engkau Tuhan. Karena kami tahu kasih Allah tiada tandingannya di dunia ini Tuhan. Dan Allah sendiri yang melawat kami masing-masing Tuhan dimanapun kami berada. Roh Allah ambil alih untuk waktu pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan. Kami mohonkan urapan bagi Ibu Gembala kami Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Roh Allah turun atasnya, atas mulut bibirnya memberikan hikmat Tuhan yang daripadamu. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah itu bisa menjadi jawaban bagi kehidupan kami Tuhan. Bisa menjadi kekuatan bagi kami, terlebih Tuhan. Mampukan kami untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan ya. Kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Pagi ini kita akan menyimak kembali tentang teladan Tuhan Yesus. Apa yang harus kita lakukan mengikuti teladan Tuhan Yesus. Lalu kita beberapa minggu yang lalu sudah kita bahas ya beberapa keteladanan Tuhan Yesus. Kita sudah bahas belas kasihan Tuhan Yesus, ketaatannya, lalu komitmen dalam melayani. Dan minggu ini juga kita akan terus membahas tentang bagaimana kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu kita semua bilang, duh kenapa sih kok yang diberitakan itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Bukankah ini masih dalam masa sulit? Kita sudah 5 bulan ya maksud saya selama 5 bulan yang lalu kita sudah pernah membahas bagaimana Tuhan menguatkan kita. Tuhan memelihara kita, lalu Tuhan juga memberi pertolongan terhadap kita. Dan saya yakin saat-saat ini kita semua sudah banyak dalam mengadaptasi kebiasaan baru sehingga waktunya kita untuk menjadi saksi Tuhan. Suatu kali Tuhan Yesus diperhadapkan pada satu pilihan ketika dia mau diadili. Pada waktu itu, pada masa itu yang berkuasa di Israel adalah kerajaan Romawi ya, tetapi pemerintahan Romawi mengizinkan bangsa Israel beribadah. Lalu mereka memang masih beribadah dan menjalankan hukum Taurat. Dan untuk itu di bait Allah yang berkuasa adalah imam dan ahli Taurat. Nah, suatu kali ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap, dia diadili. Bukan oleh pemerintah Romawi, tetapi dia diadili oleh bangsanya sendiri. Masalahnya apa? Karena Tuhan Yesus menyampaikan satu ajaran yang baru, yaitu bahwa keselamatan itu datang lewat Dia. Dia adalah juru selamat. Dan itu bikin heboh para ahli Taurat dan imam. Mereka tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga ada banyak upaya untuk menangkap Tuhan Yesus. Nah, pada saat diadili, Tuhan Yesus itu selalu berhikmat kita tahu ya. Pada saat diadili, dia menjawab apa yang perlu dijawab dan dia juga tidak menjawab apa yang tidak perlu dijawab. Tapi satu kali ada satu pertanyaan yang sebetulnya pertanyaan itu akan mengakibatkan dia dihukum mati. Tapi dia harus menyatakan kebenaran itu dengan segala konsekuensinya. Kita mau baca dari Matius 26 ayat 63 sampai 66. Matius 26 ayat 63 sampai 66.
Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Ini adalah pada saat pengadilan itu ya. Tuhan sangat bijaksana dalam berkata-kata, dalam bertindak, dalam menjawab dan tidak menjawab, tadi sudah saya katakan. Ketika dia ditanya, apakah benar bahwa engkau itu Mesias? Yesus menyatakan kebenaran itu. Dia tahu apa yang dia katakan itu mengakibatkan dia dihukum mati. Setelah itu mereka mengatakan, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya." Jadi dianggap Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia adalah Mesias itu, dan pada saat itu juga setelah itu Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia akan ada di surga. Itu membuat para imam jadi marah dan dianggap Yesus menghujat Allah. Hal ini sudah diketahui tentunya, tetapi Yesus berani membayar harganya. Sebuah kebenaran yang diungkapkan seringkali memang mempunyai konsekuensi yang mungkin tidak enak. Tetapi Yesus tidak kompromi. Dia menyatakan kebenaran itu walaupun bayarannya adalah dirinya sendiri. Dan akhirnya kita tahu bahwa Yesus mati di kayu salib. Nah, firman-Nya ini sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kebenaran itu harus dinyatakan, dan kalau kebenaran itu mengakibatkan sebuah penderitaan, itu sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus jauh sebelum Yesus diadili. Kita mau baca dari Matius 5 ayat 10. Matius 5 ayat 10, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Kebenaran itu adalah firman Allah. Tuhan Yesus sudah mengajarkan, jika seseorang hidup sesuai dengan firman Tuhan, tentunya dan bisa dipastikan dia akan ditolak oleh banyak orang. Kenapa? Karena banyak orang yang hidup di dunia ini akan tidak menerima sebuah kebenaran itu. Karena dunia ini sudah dikuasai oleh dosa. Sedangkan kebenaran berlawanan dengan dosa. Dan hal ini sudah dijalankan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia ditanya dan dia harus menyatakan kebenaran, dia menanggung penderitaannya akibat menyatakan kebenaran. Dan kebenaran ini juga diceritakan atau dikatakan kembali oleh Rasul Petrus. Petrus juga menyampaikan bahwa kita manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita harus menyatakan kebenaran, kemudian kita mengalami penderitaan akibat itu, tetap saja jangan meninggalkan kebenaran itu dan hadapi. Karena menderita akibat kebenaran itu adalah sesuatu yang harusnya membahagiakan. Kita mau baca dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. "Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ini adalah perkataan Rasul Petrus
yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Satu kali dia menyangkal Tuhan Yesus, dia menyangkal bahwa dia itu kenal dengan Tuhan Yesus pada saat Yesus ditangkap. Petrus menyangkal karena dia takut dia ditangkap juga. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah mati lalu bangkit, Tuhan Yesus mengampuni Petrus lalu memberi satu kesempatan baru buat Petrus. Pada saat dia bangkit, Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus, maukah engkau menggembalakan domba-dombaku? Dan karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ternyata benar, Tuhan Yesus itu bangkit. Dan sekarang Petrus diberi kesempatan baru oleh Tuhan Yesus, maka Petrus menyatakan bahwa dia sanggup menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Dia sanggup menggembalakan umat Tuhan apapun yang menjadi konsekuensinya. Itu sebabnya dia nyatakan kepada jemaat bahwa penderitaan itu, kalau penderitaan karena Kristus itu ada dua hal. Satu, menderita karena mengikuti kehendak Tuhan Yesus atau kehendak Allah. Kedua, menderita karena kita hidup dalam kebenaran. Karena kita hidup buat Kristus. Kita hidup misalnya menyampaikan Injil, itu konsekuensinya bisa ditangkap, konsekuensinya bisa menderita. Lalu kita hidup melayani Tuhan. Itu pun punya konsekuensi yang sama. Atau kita yang tadinya belum percaya menjadi percaya, itu pun punya konsekuensi untuk kita dibuat menderita oleh orang lain. Petrus menyatakan ini dengan kesadaran penuh setelah apa yang dialaminya. Dan Petrus menekankan hal ini untuk kita semua. Pada waktu itu sebetulnya Petrus menyatakan ayat-ayat ini dalam rangka bahwa umat Tuhan atau orang percaya tetap harus tunduk pada pemerintah. Tapi di saat pemerintahan itu dasar-dasarnya atau hukum dalam pemerintahan itu berlawanan dengan hukum Allah, maka kita harus mendahulukan hukum Allah, bukan hukum pemerintahan. Tapi kalau hukum pemerintahan itu sejalan dengan hukum Allah, maka kita harus tunduk pada pemerintah. Itu sebetulnya perikop yang disampaikan di ayat ini. Petrus sudah melakukannya. Pada waktu itu hukum yang berlaku adalah hukum Taurat. Sedangkan Petrus menyatakan Injil, memberitakan Injil keselamatan. Bahwa keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu dia ditangkap sampai dia mati disalibkan terbalik. Itu adalah Petrus. Sebetulnya hal ini juga dulu pernah terjadi di perjanjian lama. Kita tahu ya, Daniel. Ketika Daniel itu menyembah Allah, padahal pemerintahan pada waktu itu, raja pada waktu itu menyatakan bahwa yang disembah tidak boleh yang lain, hanya raja. Tapi Daniel tetap menyembah Allahnya. Ketika Daniel ketahuan, dia dimasukkan ke gua singa, tetapi Tuhan menjagai. Jadi ketika kita mau membayar harga untuk melakukan sebuah kebenaran, ada kalanya kita diluputkan oleh Tuhan, tapi ada kalanya kita mendapat penderitaan yang memang harus dijalankan. Hal menderita atau membayar harga ini bukan cuma karena hukum dalam pemerintahan, tetapi dalam segala hal. Memang orang percaya itu seringkali diperhadapkan pada hal-hal yang seperti ini. Bagaimana dengan kita semua? Suatu kali seorang ibu yang membesarkan anak-anaknya dengan cara takut akan Tuhan. Setiap hari firman Tuhan disampaikan, mereka baca renungan bersama. Kemudian ibu ini juga melakukan, bukan cuma teori membaca firman Tuhan, mengajak anak-anaknya baca firman Tuhan, tetapi ibu ini melakukan firman Tuhan. Apa yang disampaikan di Alkitab, apa yang mereka baca bersama dilakukan oleh ibu ini. Tetapi suatu kali anaknya tidak melakukan firman Tuhan. Dia pacaran dengan orang yang tidak seiman. Maka ibu ini harus menyampaikan. Firman Tuhan katakan bahwa tidak boleh pacaran dengan orang yang tidak seiman. Tetapi anaknya tidak mau dengar.
Hal ini dilakukan lagi, disampaikan lagi oleh ibu ini. Anaknya dinasehati lagi berulang-ulang. Tetapi tetap anaknya pacaran dengan yang dia suka, dengan yang tidak seiman. Lalu anaknya jadi membenci ibunya, lalu pergi meninggalkan rumah. Dilema di hati sang ibu. Aku mau, ya udah deh, kamu mau pacaran dengan tidak seiman gak apa-apa. Yang penting kamu di rumah. Atau ya sudah. Ini adalah konsekuensi atau harga yang mesti dibayar ketika harus disampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah sebagai orang tua memberi nasihat kepada anaknya untuk melakukan firman Tuhan. Ketika anaknya tidak mau melakukannya, lalu berbalik membenci orang tua dan pergi, maka ibu ini mengambil keputusan untuk baiklah, aku berdoa saja. Bukankah itu juga dilakukan oleh Simson? Seorang yang diurapi, dia tahu bahwa dia diurapi oleh Tuhan. Suatu kali dia suka dengan orang yang tidak seiman dengan dia, orang tuanya sudah menasehatkan. Tetapi Simson tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Sampai dia mengalami kesulitan besar, matanya dicungkil dan dia ditangkap. Lalu dia mengerjakan pekerjaan yang hina. Suatu kali Tuhan memulihkan. Rambut Simson menjadi panjang kembali dan dia diberi Roh Kudus. Untuk dia melakukan atau dia berbalik kepada Tuhan. Sampai akhirnya dia dapat mengalahkan bangsa Filistin dan orang yang mati pada waktu itu lebih banyak daripada orang yang mati ketika Simson diurapi. Jadi ketika kita mau menyampaikan sebuah kebenaran dan ada konsekuensi penderitaan di balik apa yang kita lakukan, harusnya kita tetap melakukan kehendak Tuhan itu. Satu kali juga ada sebuah persekutuan yang pemimpinnya pergi meninggalkan persekutuan itu. Kemudian Tuhan berbicara kepada salah seorang ibu dalam persekutuan itu untuk memimpin persekutuan yang sedang berlangsung atau persekutuan yang sudah terbentuk. Ibu ini tidak punya latar belakang misalnya kursus Alkitab atau sekolah Alkitab. Sehingga mau tidak mau ibu ini harus dulu ikut kursus, harus dulu ikut sekolah Alkitab. Ibu ini harus menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Semua kebiasaan lamanya harus dia tinggalkan, hobinya dia tinggalkan. Segala sesuatu yang sifatnya menyenangkan hati ibu ini harus ditinggalkan. Itu adalah konsekuensi dari dia melakukan kehendak Tuhan. Dan oleh pertolongan Tuhan, ibu ini sanggup menyelesaikan satu kursus Alkitab, kemudian dia mengajarkan atau dia memimpin persekutuan itu. Jadi sebagai orang percaya, sebagai seorang Kristen, itu memang ketika kita mau menyatakan atau kita mau mengikuti kehendak Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Ada penderitaan di balik itu. Tapi bukan cuma itu. Ketika kita, Paulus mengatakan, ketika kita mau hidup di dalam Kristus, itu juga ada penderitaan yang harus ditanggung. Seorang suami yang tadinya tidak mengenal Tuhan Yesus, kemudian mendengar firman bahwa keselamatan hanya ada melalui Tuhan Yesus, suami ini bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dia menyatakan kepada istrinya apa yang menjadi kepercayaannya sekarang. Istrinya marah, lalu istrinya ini menyatakan atau mengatakan kepada saudara-saudara dari suami ini bahwa suami saya sekarang sudah berubah. Dia punya kepercayaan lain. Sehingga si suami dikucilkan dalam keluarga itu. Lalu dia juga dikeluarkan dari pekerjaannya karena kantor takut kalau ada sesuatu yang akan terjadi pada kantor itu karena ada satu orang yang biasanya sefaham sekarang tidak sefaham. Tapi suami ini tetap bertahan. Lalu si istri minta diceraikan.
Suami ini tidak mau menceraikan. Dia selalu berbuat kebaikan, dia mengampuni ketika istrinya marah-marah, dia tetap mencari pekerjaan lain dan bertanggung jawab terhadap keluarganya, sampai istrinya ini melihat perubahan dari suami itu. Yang tadinya dia gampang marah sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, dia gampang marah, dia gampang mukul. Sekarang berbeda sekali. Istrinya didoakan terus sampai akhirnya istrinya pun ikut akan percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak hal yang harus dihadapi oleh orang percaya, saudara. Tetapi mereka semua mau membayar harganya. Kenapa? Karena menghargai betapa luar biasanya penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib menebus dosa setiap anak-anak Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan bagi orang-orang yang menjalankan kebenaran. Dan hal itu dinyatakan juga oleh Petrus. Petrus menyatakan, kalau kita menderita, janganlah itu menjadi satu penderitaan, atau kalau kita harus membayar harganya karena melakukan kebenaran, jangan itu jadi satu penderitaan. Tapi baiklah, buatlah itu menjadi sesuatu yang sukacita. Kita baca 1 Petrus 4 ayat 13. 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat 14. 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena namaku, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Nah, ternyata setiap orang percaya, setiap orang yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, pada saat dia mengakui hal itu, ada roh Allah mengisi rohnya. Roh Allah itu adalah roh yang menghibur. Itu yang menjadi kekuatan setiap anak-anak Tuhan yang mau terus beriman kepada Tuhan Yesus, terus menyatakan kebenaran, terus melakukan kehendak Allah apapun konsekuensinya. Bukan cuma itu, Petrus juga menyatakan, kalau kita menderita karena kita berbuat dosa, ya itu biasalah. Tetapi ketika kita menderita karena kita tidak berbuat dosa, jangan malu. Gak apa-apa. Biar orang lain ngomong apa juga. Itu yang dinyatakan oleh Petrus. Karena penderitaan itu akan menimbulkan tahan uji. Akan meningkatkan iman dari seseorang. Kita mau baca dari Roma 5 ayat 3-5. Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, pengharapan untuk kita mendapat kemenangan di dalam kehidupan rohani kita itu tidak sia-sia. Kemenangan demi kemenangan kita akan alami dalam kehidupan kita ketika kita masih hidup. Terlebih ketika tubuh fisik kita ini sudah mati. Satu kali saya diperhadapkan atau saya dipercaya secara volunteer ya untuk pekerjaan sosial untuk menangani atau bertanggung jawab terhadap sebuah renovasi. Pada saat awal dari renovasi itu, saya sudah mengatakan bahwa di awal renovasi saya tidak bisa ikut mengawasi, tidak bisa ikut melihat apa yang akan terjadi. Kenapa? Karena pada waktu itu tahun yang lalu, saudara, saya harus mempersiapkan untuk Natal. Kemudian banyak hal yang harus saya persiapkan untuk saya melayani Tuhan. Pihak yang meminta tolong kepada saya, pihak yayasan yang meminta tolong kepada saya itu mengiyakan, gak apa-apa Bu, ini namanya juga pekerjaan sosial, nanti ada orang lain yang menghandle.
Lalu disediakanlah seorang manajer untuk menghandle proyek ini. Berjalannya waktu, ketika proyek ini hampir selesai, kemudian manajer ini diberhentikan oleh SDM yang ada di yayasan itu. Diberhentikan bukan karena apa-apa, memang karena masa kontrak selesai, tetapi pekerjaan ini belum selesai, tapi tetap diberhentikan. Karena pada waktu unwasing, salah satu jagoan dari SDM itu tidak terpilih, tidak menang. Sehingga manajer yang menangani proyek ini diberhentikan. Kemudian terjadi pandemi, saudara. Proyek tertunda sampai kira-kira hampir diselesaikan, yang tadinya harus 4 bulan selesai, terselesaikan kira-kira sekitar 8 bulan. Di akhir bulan ke-9, dimintalah satu pertanggungan jawab sebelum serah terima proyek. Kemudian yang bertanggung jawab harus saya. Kebetulan yang di proyek itu ada 3 orang yang anak Tuhan, yang lainnya bukan. Termasuk manajer yang sudah dikeluarkan itu. Ternyata dalam proses pelaksanaan renovasi ini ada satu hal yang terlupakan yang dilakukan oleh manajer yang dipercayakan pada waktu itu, yaitu proses pernyataan bahwa barang bekas hasil bongkaran itu boleh dikeluarkan dari proyek dan diberikan ke orang lain. Sehingga harusnya karena tidak ada proses itu, maka barang bekas itu harusnya ada di proyek dan harusnya barangnya ada. Kalau tidak berarti ada penggelapan. Kemana barang bekas ini? Karena barang bekas ini masih bernilai. Maka sayalah yang selanjutnya yang akan menjadi sorotan. Masalah demi masalah yang saya hadapi yang lalu-lalu, di mana setiap masalah dengan pertolongan Tuhan dapat saya hadapi dan selesaikan, itu menguatkan hati saya. Saya introspeksi diri, lalu saya berpikir, pada waktu awal dari proyek sudah tahu bahwa saya tidak bisa mengawasi. Sekarang saya menjadi sorotan. Lalu saya diam, ketika saya dipersalahkan, saya dituduh dan sebagainya, saya diam. Kemudian saya minta waktu. Saya sebagai anak Tuhan tidak bisa bekerja sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Sehingga saya meminta pertolongan Tuhan. Saya berdoa meminta hikmat dari Tuhan. Tuhan mengizinkan saya bertemu dengan manajer yang menangani ini. Kemudian beberapa dengan anak teman saya juga yang sesama anak Tuhan. Kami berunding, kemudian dengan pertolongan Tuhan, barang bekas yang sudah ada setahun yang lalu sudah dikeluarkan dari proyek bisa dikembalikan. Dengan kembalinya barang bekas itu, segala tuduhan gugur. Saudara, ketika kita melakukan kebenaran, ada pihak-pihak yang tidak suka karena jagoannya ditolak, kemudian mau menjatuhkan. Dengan pertolongan Tuhan, barang yang sudah keluar dari proyek setahun yang lalu bisa kembali. Saya kadang-kadang berpikir pandemi ini ada untungnya ya. Barang bekas itu gak kejual, saudara, karena gak ada proyek yang mau terima barang bekas itu. Masalah demi masalah yang saya terima karena saya melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, itu bisa saya lalui dengan pertolongan Tuhan, menguatkan saya. Menguatkan iman saya, menguatkan saya dalam hal mengikut Tuhan, dan membuat saya percaya masalah yang sekarang pun dapat saya hadapi bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menolong saya. Karena itu saudara, mari terus pegang tangan yang berlobang paku itu, terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan melakukan kebenaran seperti yang Tuhan Yesus sendiri sudah lakukan. Puji Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau menyatakan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari saudara, kita mau satukan hati kita untuk kita terus menjalankan kehendak Tuhan. Karena kita tahu di balik itu semua ada kemenangan menanti dalam kehidupan kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Tuhanku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Tuhanku. Engkau meneguhkanku,
saudara semua untuk mempersiapkan hati untuk makan dan minum perjamuan kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur kalau ada jaminan, kekuatan dan penghiburan yang Kau berikan kepada kami ketika kami mau sungguh-sungguh melakukan kebenaran dalam kehidupan kami, ketika kami mau sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kehidupan kami. Dan saat ini kami mengucap syukur karena kami boleh memperingati hari kebangkitan, hari penebusan yang Kau berikan buat kami, sehingga dosa kami boleh dipulihkan, dosa kami boleh diangkat dengan makan dan minum perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Biarlah Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini Engkau yang mengurapi. Biarlah turun kuasa dari tempat tinggi terhadap perjamuan kudus ini. Sehingga ketika kami makan dan meminum perjamuan kudus ini, ada kuasa Allah yang diperbaharui dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Makanlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur yang kita pegang ini adalah darah Tuhan Yesus? Amin. Minumlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Angkatlah tangan saudara dan berdoalah. Engkau mendengar setiap doa dari anak-anak-Mu Tuhan. Setiap pergumulan yang sudah lama digumulkan oleh anak-anak-Mu. Kiranya Engkau yang menjawab Tuhan, sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon kekuatan demi kekuatan baru terus menyertai kami di saat kami mau melakukan dan mau menjalankan apa yang menjadi bagian kami yang harus kami jalankan, meskipun kami harus menanggung konsekuensi dalam menjalankan itu Tuhan. Kami percaya satu perkara, Roh Kudus-Mu akan memberi penghiburan dan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang boleh melayani-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberkati dan Engkau menjawab juga seluruh pergumulannya. Terima kasih juga untuk persembahan, persepuluhan, persembahan kolekte yang sudah terkumpul Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang sudah memberikannya kepadamu dengan membukakan tingkap-tingkap langit. Biarlah berkat-berkat Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa terus untuk pemerintahan kami, Tuhan yang menuntun Pak Jokowi dan jajarannya Tuhan dalam menghapuskan atau mengatasi pandemi ini secara sosial, secara kesehatan juga dan juga secara politik, secara ekonomi. Tuhan yang menuntun. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua hal yang boleh kami hadapi, boleh kami lalui selama ini karena kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih. Saudara, kita sudah mengadakan ibadah bersama dan mari angkat tangan saudara, kita mau menerima berkat dari tempat tinggi.
Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya akan menyampaikan kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk 1 minggu ke depan. Hari Selasa, tanggal 3 November 2020, kita akan mendapatkan renungan doa puasa dari Bapak Pendeta Stephen Pele. Kemudian tanggal 5 November, yaitu hari Kamis, kita akan mendapatkan pesan singkat dari Ibu Pendeta Lana Harunia. Kemudian minggu depan, tanggal 8 November 2020, kita akan mengadakan ibadah online kembali dan kita akan diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen Pele. Dan untuk anak-anak kata, kalian akan mendapatkan cerita dari Kak Lolita. Selamat ulang tahun kita ucapkan kepada Bapak James Ginting yang berulang tahun tanggal 26 Oktober. Kemudian Bapak Teddy Chandra Kosasi yang berulang tahun tanggal 27 Oktober. Kemudian Saudara Yosua Anugrahman yang berulang tahun tanggal 28 Oktober. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.